Orang di pinggir lapangan, dia mau main, saya amati dari jauh, yang dia lakukan itu nyeleneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya, ya para pecinta voli? Oke, ada pertanyaan banyak yang masuk ke WhatsApp saya. Mereka bertanya, Ki, mohon ajari dong cara melihat orang yang pakai suatu ageman hitam ketika bermain voli. Nah, di TikTok juga ada yang tanya, Ki, tolong sebutkan ciri-cirinya Ki orang yang pakai susuk hitam Ki. Nah, akan saya share pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa subscribe dulu ya, dan juga share untuk video ini. Silahkan di-share kemanapun agar teman-teman kalian paham dan tidak menjadi musuh orang yang pakai ageman hitam ketika bermain voli. Oke, jadi gini saudaraku semuanya, sebagai pakar spiritual ya, saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau kita menjadi lawan orang yang bermain voli ya, kita akan tahu nih mana yang jago, mana yang tidak, gitu kan. Nah, kita juga bisa mengamati cara bermain mereka, cara teknik mereka, dan cara stamina mereka itu kelihatan semuanya. Betul begitu kan? Ya. Tapi ada sesuatu yang tidak nampak, ya, tidak nampak bagi sebagian orang. Apa saja? Yang pertama, orang yang pakai susuk, ya, susuk hitam, mereka ketika akan melakukan pertandingan, dia akan melakukan suatu sedikit ritual nyeleneh. Bukan berdoa orang kan tahu berdoa begini ya, berdoa begini untuk agama atau kepercayaan lain atau apapun itu, tapi yang dilakukan itu nyeleneh. Saya pernah lihat orang di pinggir lapangan, dia mau main, saya amati dari jauh, yang dia lakukan itu nyeleneh ya, dia megang begini loh sama tangannya begini. Nah, ini salah satu ciri ketika orang itu pakai susuk hitam, dia melakukan yang namanya ritual yang nyeleneh sebelum melakukan pertandingan. Oke, ciri-ciri pertama. Yang kedua, ya, dari postur tubuh dan juga kemampuan, biasanya dia biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa ketika dia main, ya, entah kesempatan lain, dia ganas, nyeleneh sekali, seperti bukan orang itu. Nah, itu adalah ciri-ciri dia pakai susuk hitam. Ngomongnya, cara tatapan matanya itu berbeda, ya kan? Berbeda. Itu adalah ciri-ciri yang kedua, saudaraku semuanya. Yang awalnya cupu, tiba-tiba dia jadi jago, padahal latihan tidak tahu atau tidak pernah, gitu loh. Ciri-ciri yang kedua. Oke? Yang ketiga, ya, dia memantang sesuatu. Misalkan dia melakukan ini rekan kalian ya, misalkan kalian makan bareng nih, tiba-tiba dia disuruh makan ini atau ditawari makan ini, dia tidak mau, alasannya nyeleneh. Nah, itu karena ciri-ciri orang yang pakai susuk hitam, dia itu memantang sesuatu, makan makanan ya. Susuk itu ada pantangan sate, ada pantangan pisang, ada pantangan untuk melakukan hal apa begitu. Oke, paham ya? Jadi ini yang harus kalian pantau juga. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah dia sombong. Oke, sombong. Kenapa kok bisa sombong? Ya, karena kalau dia pakai ageman spiritual yang energinya positif, dia tidak akan sombong. Ya, kalau dia sombong karena dia di backing ataupun dia punya backing makhluk hitam, gaib, ya kan, jin yang ikut dengan dia bisa sombong sesuka hatinya. Semakin dia sombong, semakin jago. Nah, ini ciri-ciri yang harus kalian perhatikan, ya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, nomor 5, saudaraku semuanya, orang yang pakai susuk hitam, ya, sebagian orang akan lihat di lapangan. Apa itu? Suatu penonton yang tidak wajar, entah itu makhluk gaib atau apa. Nah, ketika istirahat ataupun setelah selesai latihan atau pertandingan, makhluk itu akan gendoli, mengikut gitu loh. Nah, ciri-ciri kelima ini hanya bisa dilihat oleh orang yang punya kemampuan. Pasti, kalau saya lihat di permainan voli ya, ada banyak orang, katakanlah 20 orang ya, antara 2 atau 3 orang itu pasti ada yang ikut. Nah, itulah yang bersemayam di susuk ilmu hitam.
Nah, kenapa saya selalu mengatakan susu itu bahaya, saudaraku semuanya, jangan sampai digunakan. Nah ini ya, karena nanti ketika kalian sudah dewasa, sakit-sakitan, mau meninggal susah. Kata siapa meninggal tidak susah? Oh ini pakainya ini, ada yang mengatakan itu. Saya ngalami sendiri ya, mbah saya itu pakai susuk meninggalnya susah. Ketika dibantu ataupun saya bantu, mbah mohon diiklaske, baru bisa meninggal, padahal sudah 2 bulan di atas ranjang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini fakta yang harus kalian ketahui ya, jangan sampai ambil atau menggunakan susuk. Nah lantas menggunakan apa akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat. Inilah yang saya share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.